Min, setahu gua kan ya, dulu sebagian wilayah Belanda itu laut dah. Tapi sekarang udah jadi daratan. Yuk kita bahas. Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos, apakah kalian pernah mendengar sebagian wilayah negara yang semula adalah perairan, kemudian setelah ratusan tahun, wilayah itu berubah menjadi daratan? Tentunya kita bukan berbicara soal benua yang timbul tenggelam selama jutaan tahun, ataupun pulau-pulau kecil yang hari ini ada, besoknya kagak ada, terus lusa ada lagi. Yang Mimin maksud adalah negara yang berhasil menguras air laut dan kemudian merubahnya menjadi wilayah daratan. Negara itu adalah Belanda. Sebuah negara di benua Eropa dengan luas sekitar 41.543 km persegi. Bahkan Provinsi Jawa Timur masih lebih luas. Secara topografis, wilayah Belanda itu berada di bawah permukaan laut. Lebih tepatnya, sekitar 26% wilayah daratan Belanda itu berada di bawah permukaan laut. Dan sekitar 21% populasi di Belanda tinggal di daerah yang berada di bawah permukaan laut itu, dengan titik terendah sekitar 6,7 meter di bawah permukaan laut, berlokasi di Nieuwerkerk aan den IJssel. Bahkan, titik tertinggi negara Belanda itu hanya sekitar 322 meter di atas permukaan laut, yaitu pada Valserberg, yang berada pada Provinsi Limburg. Dan itu pun sebenarnya berada pada batas negara Belanda, bersama dengan Jerman dan Belgia. Bisa dibayangin gimana kondisi dari elevasi negara Belanda. BTW, nama Belanda itu kan versi Melayunya Holland ye. Meskipun Holland sebenarnya tuh nama dari dua provinsi di Belanda, yaitu Noord-Holland atau Holland Utara, sama Zuid-Holland atau Holland Selatan. Nama asli Belanda sebenarnya Nederland. Dan tahu nggak arti nama Nederland itu apaan? Artinya tanah rendah. Yoi, merujuk pada wilayah topografi Belanda tadi. Sebenarnya, secara historis, ada sebuah sebutan yaitu negara-negara rendah. Nah, sebutan negara-negara rendah atau Low Countries atau The Lage-Landen ditujukan kepada 3 negara yang berada pada wilayah dataran rendah pesisir di Eropa Barat Laut. 3 negara itu adalah Belgia, Belanda atau Netherlands, dan Luxembourg, yang mana ketiganya dikenal sebagai Benelux. Kalau kita lihat dari lokasinya, negara Belanda itu berbatasan juga sama Laut Utara. Tentunya kalian juga sering mendengar gimana keganasan serta kengerian dari Laut Utara. Nah, pada bagian sejarahnya, Laut Utara itu sering masuk ke wilayah pesisir Belanda. Dan hal ini udah beberapa kali terjadi, men. Ngeribet. Belum lagi adanya gelombang yang naik karena Laut Utara. Bahkan kejadian ini menelan banyak korban jiwa pada saat itu. Seperti misalnya gelombang pada tahun 838 yang terjadi di Belanda, menelan lebih dari 2.400 korban jiwa. Banjir besar pada tahun 1014 di Belanda, yang menelan ribuan korban jiwa. Ataupun banjir pada tahun 1287, yang memberikan dampak bagi negara Belanda dan sebagian wilayah utara Jerman. Hal ini terjadi selama berabad-abad, alias selama ratusan tahun. Bahkan seorang ahli geografi tahun 325 sebelum Masehi yang bernama Pytheas memberikan pernyataan, lebih banyak orang yang menderita karena perjuangan melawan air daripada karena melawan sesama manusia. Tentunya, Belanda sangat menyadari kondisi tersebut, sehingga dilakukan sebuah upaya, inovasi, gebrakan yang dapat mengatasi permasalahan banjir itu. Mula-mula, para insinyur Belanda menciptakan yang namanya polder pada sekitar abad ke-11. Polder adalah sebidang tanah rendah yang dikelilingi oleh tanggul, yang disebut dikes. Polder tertua yang masih ada sampai sekarang adalah Polder Achtermeer, yang terhitung sejak tahun 1533. Selain itu, dibentuk juga sebuah dewan yang disebut Hoogheemraadschap. Dewan ini berwenang untuk mengelola sungai dan kanal, serta menangani masalah aliran air dan drainase. Dewan ini juga memiliki peran dalam pencegahan banjir, masalah erosi, serta penyediaan air minum. Nah, dewan ini juga yang menjaga serta mengurus polder yang ada. Tapi, meskipun sudah ada inovasi, Belanda tetap saja mengalami permasalahan banjir. Air tetap bisa masuk ke dalam polder melalui infiltrasi, lewat tekanan air tanah, curah hujan yang tinggi, ataupun kenaikan air sungai dan kanal. Bahkan dikes atau tanggul sendiri
tetap memiliki resiko, terutama dari bahan material. Material pasir cenderung mudah runtuh jika terkena air, sedangkan gambut kering memiliki massa yang lebih ringan daripada air, sehingga tidak dapat menahan air pada musim yang sangat kering. Sehingga inovasi itu disempurnakan lagi dengan terciptanya kincir angin pada sekitar abad ke-13. Kincir angin ini berfungsi untuk memompa atau menguras air dari polder dan dialirkan kembali ke sungai atau laut. Ya, maka jangan heran kalau kincir angin menjadi ikon Belanda. Dan bahkan seperti yang kita tahu, salah satu julukan negara Belanda adalah negeri kincir angin. Oh iya, bahasa Belanda dari bendungan kan dam. Mimin rasa kalian juga udah mulai ngeh kenapa kota-kota di Belanda itu ada yang namanya Amsterdam dan Rotterdam. Sampai sekarang, ada sekitar 3.000 polder yang tersebar di Belanda. Karena itulah, wilayah daratan di Belanda semakin bertambah, oleh karena metode reklamasi yang telah dilakukan selama ratusan tahun. Hal ini juga dapat mengatasi kurangnya lahan. Dari rentang tahun 1200 sampai 1900, Belanda telah mereklamasi sekitar 3.800 km persegi tanah dari laut, dan 1.400 km persegi dengan mengeringkan danau. Tapi harus kehilangan wilayah daratan seluas 5.700 km persegi, oleh karena sebuah teluk dangkal di barat laut Belanda, yang bernama Zuiderzee. Pada tahun 1667, seorang insinyur yang bernama Hendrik Stevin menjadi orang pertama yang menerbitkan sebuah penelitian yang berjudul Bagaimana Keganasan Laut Utara Dapat Dihentikan dan Belanda Dapat Dilindungi Darinya. Maksudnya adalah dengan cara menguras wilayah Zuiderzee tadi. Pada pertengahan abad ke-19, wilayah Eden Haarlemmermeer berhasil direklamasi dan kemudian menjadi polder-polder. Nah, supaya tetap ada aliran air, dibuat juga kanal laut utara yang terhubung dengan Amsterdam. Setelah reklamasi keduanya berhasil, muncul lagi rencana untuk menguras daerah Zuiderzee. Karena sekitar 3/4 Zuiderzee dapat menjadi lahan yang fungsional. Proyek ini dikenal sebagai Zuiderzeewerken. Proyek ini sendiri adalah untuk mereklamasi tanah dan menciptakan drainase dengan membuat sistem bendungan atau dam dan tanggul. Caranya menguras dan membentung Zuiderzee, lalu menciptakan reklamasi melalui polder-polder. Hal ini dilakukan pada tahun 1920-an. Nah, kemudian, pada tahun 1927, mulai dibangun sebuah bendungan pertama yang bernama Afsluitdijk. Sebuah bendungan sepanjang 30 km, tinggi 7,25 mdpl, dan lebar 90 meter. Di atas bendungan ini, terbentang jalan raya dan jalur khusus sepeda. Bendungan ini terbentang dari Den Oever di Provinsi Noord-Holland sampai wilayah desa Zurich di Friesland. Afsluitdijk selesai dibangun pada tahun 1932, dan sebagai hasilnya, bekas Zuiderzee kemudian berubah menjadi danau air tawar yang bernama IJsselmeer. Tapi, masalah tidak selesai sampai di situ. Pada tahun 1953, terjadi banjir besar lagi, menggenangi 9% lahan pertanian Belanda, dan membanjiri wilayah daratan sekitar 1.365 km persegi. Banjir ini menelan ribuan korban jiwa, mengakibatkan puluhan ribu bangunan rusak, sehingga kemudian muncullah proyek yang bernama Deltawerken atau Delta Works. Film Chuck Norris itu Delta Force. Melalui Deltawerken, dibangunlah beberapa bendungan pada Delta Rijn-Meuse-Scheldt, mulai dari tahun 1954 sampai dengan tahun 1997. BTW, ini adalah gambar dari Zuiderzeewerken. Yang warna biru ini adalah Laut Wadden, salah satu bagian dari Laut Utara. Sementara yang warna biru ini adalah Danau IJsselmeer. Yang warna krem tua adalah wilayah daratan yang udah ada sejak dulu. Sementara warna krem muda adalah polder yang terbentuk setelah reklamasi. Polder-polder ini sendiri terbentuk pada tahun-tahun yang berbeda. Sementara ini adalah peta Deltawerken. Di sini adalah lokasi bendungan-bendungan tersebut. Dan yang warna biru muda ini adalah air laut yang kemudian diubah menjadi air tawar. Ternyata, selain bendungan, Belanda juga menciptakan sebuah gerbang canggih yang bernama Maaslandkering, sebuah gerbang raksasa untuk menghadang badai.
berlokasi di Kanal Nieuwe Waterweg, Provinsi Zuid-Holland atau Holland Selatan. Dibangun sejak tahun 1991 dan rampung pada tahun 1997. Gerbang ini sendiri memiliki tinggi 22 meter dan panjang 210 meter, lalu rangka baja sepanjang 237 meter. Nah, gerbang ini akan otomatis tertutup jika permukaan air kanal naik setinggi 3 meter, membuat kota Rotterdam tetap aman dari banjir. Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya, jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin, mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih, berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya!